Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini kan kita membahas mengenai manajemen data di Python, yaitu bagian 2 atau kelanjutan dari manajemen data di Python di bagian sebelumnya atau di pertemuan sebelumnya. Di pertemuan sebelumnya kita menggunakan library Pandas untuk mengolah data, dan datanya kita pergunakan data dengan format CSV, yaitu format yang dipisahkan oleh koma. Di bagian sebelumnya kita sudah bisa menampilkan data, kita sudah bisa meload data CSV, lalu kita bisa describe atau summary dari karena data yang kita pergunakan. Di bagian ini kita akan memodifikasi data. Kita dapat menambah variabel atau kolom. Di sini variabel atau kolomnya ada 5 ya, atau 5 atau 6. Spal width, total width, ada spal length, total length, ada class-nya juga. Dan ini kita akan menambahkan kolom baru yang isinya yaitu penjumlahan dari nilai spal width dan total width. Lalu kita tampilkan di Jupyter Notebook dengan menggunakan head 3 ini, data 3 baris paling atas. Penambahan ini bukan di data fisiknya. Kalau dibuka di filenya iris.data yang kita pergunakan itu, data fisiknya tetap, cuma ini secara secara virtual kan, bukan secara fisiknya. Secara virtual kita tambahkan kolom baru yang hasilnya kalkulasi dari penjumlahan spal width dan total width. Kita buka saja Jupyter Notebook-nya. Ya, di sini ya, ini di bagian ini penambahannya ya. Ini ada kolom baru, kolom var underscore baru 3,7 ini dari spal width yang baris 0 ini, yang ke 0-nya, indeks ke 0, baris ke 0. 3,5 ditambah total width yang nilainya 0,2 yaitu 3,7. Demikian juga selanjutnya ya, spal width ditambah total width. Dan lalu kita bisa juga menghapus ya. Menghapus ini juga sekali lagi juga bukan fisiknya dihapus, tapi secara virtual. Maksudnya secara virtual dari variabel datanya ini kan sudah meload data-data yang ada di file iris.data. Itu secara tampilan bisa dihilangkan 2 baris awalnya. Sama juga dengan yang atas ini bisa juga ditambahkan secara tampilannya. Lalu kalau sudah Jupyter Notebook dimatikan, kita buka lagi file iris.datanya, data aslinya, ya datanya nggak berubah sama sekali, baik berubah itu ditambah maupun berkurang. Ini secara virtual ya. Kalau mengenakan baris kita gunakan drop ya, seperti juga dengan sintaks atau perintah di sini. Lalu ada modifikasi data selanjutnya menggunakan baris dengan kriteria tertentu. Jadi kita pakai drop ya. Lalu ada subsetting, menampilkan data baris 4 ke 9 contohnya ya. Jadi ini kalau head itu menampilkan data paling atas sebanyak berapa baris ya, defaultnya itu adalah 5 baris. Kalau untuk menampilkan data paling bawah kita menggunakan tile, defaultnya itu adalah 5 baris. Nah, untuk menampilkan data di tengah-tengahnya dari record tertentu sampai record sekian tertentu juga, itu pakai LOC ya. Contohnya ini kita ingin menampilkan data dari baris 4 ke 9, pakai datanya titik log 4.9. Kalau di Jupyter Notebook dan juga di Linux, saya di Python kernel, Python terminal ya, itu bisa tanpa print ya.
menampilkan output langsung aja variabelnya atau objeknya. Tapi untuk menyamakan di slide kita pakai print untuk contoh ini. Sebenarnya di sini ya, di sini print datanya LOC 4.29. Nah ini nantinya data dengan nomor baris 4, ini data baris kelima ya, karena mulainya dari 0 sampai tampil data baris ke-9, 6 baris ya muncul. Ini data diantaranya nih ya, yang paling atas itu 0 dari 0, yang paling bawah itu 150 atau baris 161, tapi di baris ke 150. Lalu ada juga pakai indeks ya, pakai ilog, menampilkan data dengan kolom indeks dari 1 ke 2. Selanjutnya dengan kondisi juga ada, menampilkan data ini yang kelas iris setosa. Lalu yang dua kondisi juga bisa menggunakan N. Kemudian ada bisa juga kita mengurutkan data dengan menggunakan metode sort underscore values. Ini mengurutkan data by spelleng. Nah, kita coba di sini ya. Datanya sort titik sort values by spelleng. Sort by spelleng. Penulisan spelling ini sama dengan nama kolomnya ya. Kan spellingnya yang huruf besarnya cuma hanya spell saja, dan ada underscore-nya. Ya. Ini saya tanpa menggunakan print. Dalam hal ini tampilannya lebih indah tanpa print ya. Cuma kalau pakai print juga bisa. Kalau di Jupyter Notebook ya, kalau di Spider dia harus pakai print. Ini urut berdasarkan spelling. Spelling itu ini ya, dari kecil ke besar. Ini 5 data paling atas. Berarti paling kecilnya spelling itu 4,3. Dan paling tingginya atau paling besarnya itu 7,9. Ya, saya rasa itu aja sih untuk manajemen data di Python. Kalian bisa coba sendiri ya, sintaksi. Kalau ada pertanyaan nanti, kalau bisa gimana, silahkan ditanyakan ke saya di pertemuan selanjutnya atau lewat WhatsApp ya. Lalu di sini ada slide describe di Python. Untuk menampilkan summary atau kesimpulan dari data, kita bisa pakai describe di Python ya, bisa pakai syntax describe. Ini datanya ada 11, ini data baru. Data terdapat nama siswa dan nilainya. Ini ada 11 record. 11 recordnya atau 11 baris ya, itu record atau instance ya. Instance, record, baris, row, dan hal ini sama. Kalau ke bawah itu kolom atau field atau atribut. Ini ada 2 atribut, nama dan atribut nilai. Describe metode diberi pandas untuk menampilkan kesimpulan dari sebuah data. Nah, kalau sudah menjalankan describe, ini hasilnya dari describe. Count ini adalah sudah instan atau record sebanyak 11 buah. Ini datanya ada 11 buah ini. Lalu ada mean atau rata-rata. Mean itu atau average adalah atau rata-rata adalah penyusunan sebuah elemen dan dibagi dengan jumlah elemen tersebut. Jumlah elemennya kan ada 11. Semuanya elemennya itu dijumlahkan lalu dibagi 11.
bisa diformulasikan dengan formulasi berikut. Describe terhadap data tersebut. Ini ya contohnya, bukan contohnya, ini penghitungannya atau kalkulasinya bercontoh data tersebut. Kemudian dijumlahkan lalu dibagi 11 sehingga hasilnya 80,363636 sama 80,363636. Walaupun ada beda koma di belakang ya. Ini dan ini potong 6 angka di belakang koma. Kalau di belakang lagi ada 80,36363634 ya kan. Dibuatkan nih tiganya itu. Minimal atau min itu nilai minimal dari data tersebut ada 61, nilai maksimalnya 100, nilai 25% atau Q1 yaitu data seperempat di awal, yakni urutan 3,5 atau data urutan 3 plus urutan 4 dibagi 2. Ada sumber lain yang menyebutkan data di urutan ketiga. Datanya dari data ini diurutkan dulu dari kecil ke bawah, lalu ambil suku keberapanya. Kalau ini sukunya suku ketiga plus urutan keempat. Nah ini udah diurutkan. Suku ketiga dan suku keempat itu adalah ini 65 dan 70. Maka untuk mencari Q1 atau 25%-nya yaitu 65 tambah 70 dibagi 2 sama dengan 67,5. 50% atau Q2 atau median itu urutan ke-6 ya, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 80. Ini data tengah nih, atau median. 5% atau Q3 yaitu data ke-3/4 yaitu urutan ke-8,5. Atau di data ini data 5 tambah 100 bagi 2 sama 92,5 seperti sumber ini ya, 92,5. STD atau standar deviasi adalah simpangan baku, yaitu ukuran yang digunakan untuk mengukur jumlah variasi dari satu set nilai data. Datanya berbagai macam dan standar deviasinya itu 14,995. Nah, bisa diformulasikan seperti ini. Ini pencariannya tuh setiap elemen itu dikurangi mu itu rata-rata ya, lalu dikuadratkan, dan lalu yang lainnya juga begitu dan dijumlah. Ini kan sigma ya, jumlah. Setelah itu hasilnya di akar dan ketemu hasilnya 14,995. Itu nilai standar deviasinya. Saya rasa itu aja. Terima kasih. Lebih kurangnya saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.